Assalamualaikum anak-anak Ibu kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Nah, ayo kita pelajari bersama. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan, karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh pada aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, coba anak-anak ibu amati gambar berikut ini. Kemudian, jawablah pertanyaannya. Itu, apa yang dapat diceritakan pada gambar tersebut? Apakah anak-anak ibu tahu? Ya, betul. Seorang ibu yang menjemur pakaian dengan memanfaatkan panas matahari. Terlihat juga seorang pria yang berolahraga di ruangan terbuka. Nah, di ruangan terbuka, manusia dapat menghirup oksigen yang dihasilkan tumbuhan, lalu mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, berdasarkan gambar dapat kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut, dan jelaskan. Adakah dari anak-anak ibu yang bisa? Oh ya, betul. Mengeringkan pakaian. Alasannya, matahari mengeluarkan energi panas yang dapat mengeringkan benda yang basah, termasuk pakaian. Kemudian, menghasilkan vitamin D. Matahari menghasilkan vitamin D dengan begitu sangat bagus, yaitu berjemur di bawah panas matahari pagi. Sinar matahari untuk fotosintesis. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis, sehingga mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Yang ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah, di sini matahari adalah sumber energi penerangan. Matahari adalah cahaya terbesar menyinari bumi, mulai dari pagi hari hingga sore hari. Dengan penerangan cahaya matahari, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas. Nah, coba anak-anak ibu baca kisah Alice si biji energi. Baik, sekarang coba anak-anak ibu temukan manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran yang dapat anak-anak ibu ketahui. Yang pertama, manfaat energi matahari bagi makhluk hidup adalah sumber penerangan, berperan dalam daur air, menghasilkan energi listrik, membantu proses pengeringan, fotosintesis, kemudian membantu kesehatan tulang. Energi matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak manfaat oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Coba anak-anak ibu jawab pertanyaan berikut. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung itu tinggi? Nah, ya betul sekali. Apabila permintaan jagung tinggi, maka harga jagung akan naik dan stok jagung akan segera menipis, sehingga akan terjadi kelangkaan. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Nah, di sini, agar permintaan terpenuhi, permintaan perlu melakukan impor jagung dari negara-negara lain atau memperluas lahan pertanian jagung yang ada di Indonesia. Nah, sekarang coba dengarkan teks yang akan Ibu bacakan untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal dengan ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam
banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa yang dampaknya bagi kita kekurangan keduanya. Nah, di sini penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya, seperti minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, setelah anak-anak mendengarkan teks yang Ibu bacakan tadi, siapa yang bisa mengambil kesimpulannya? Nah, betul sekali. Sumber daya alam terdiri dari dua jenis, yakni yang dapat diperbarui di mana sumber daya alam tidak akan habis dan juga dapat diproduksi ulang. Jenis sumber daya alam yang kedua ialah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui di mana cadangan sumber daya alam ini terbatas dan akan habis apabila digunakan terus-menerus. Angin adalah salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Angin dapat digunakan untuk menyalakan generator listrik sebagai penghasil listrik. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.